Sobat Amaria yang terkasih, perkenalkan nama saya Yulianti Ola dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Santibuana dengan NIM 2500603081. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Kusnanto, SPD, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas pandangan saya terhadap fenomena perubahan sosial di Indonesia, disertai dengan analisis penyebabnya, serta solusi yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan dasar. Sebagai calon guru sekolah dasar, saya memandang bahwa perubahan sosial di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks sekaligus menarik. Perubahan ini mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan zaman. Perubahan sosial bukan hanya berdampak pada struktur ekonomi dan politik, tetapi juga memengaruhi pola pikiran, gaya hidup, nilai, dan karakter masyarakat Indonesia. Anak-anak sekolah dasar saat ini tumbuh di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi digital yang luar biasa cepat. Maka, berinteraksi bahkan bermain melalui teknologi. Sebagai calon pendidik, tugas saya adalah membimbing mereka agar mampu menavigasikan perubahan ini secara bijak, memanfaatkan dampak positifnya, namun tetap waspada terhadap sisi negatifnya. Saat ini, kita hidup di era revolusi digital dan globalisasi. Media sosial, ekonomi digital, dan kemudahan akses informasi telah mengubah cara berpikir dan berinteraksi masyarakat, terutama generasi muda. Perubahan ini membawa manfaat seperti kemudahan memperoleh informasi dan kesempatan belajar tanpa batas. Namun di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan moral dan budaya, seperti menurunnya nilai-nilai gotong royong, meningkatnya individualisme, dan penggeseran nilai budaya. Berikut ini beberapa faktor utama penyebab perubahan sosial di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengubah masyarakat berinteraksi dan belajar. Anak-anak kini lebih akrab dengan gawai dan internet dibandingkan interaksi sosial langsung. Sehingga perlu pendampingan agar tidak terpapar konten negatif. Yang kedua yaitu globalisasi. Masuknya budaya asing secara masif memengaruhi gaya hidup dan nilai-nilai masyarakat, termasuk anak-anak yang kini lebih mengenal budaya luar daripada budaya lokal. Yang ketiga yaitu perubahan ekonomi dan urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan perubahan struktur sosial, meningkatnya kesenjangan, dan berkurangnya waktu interaksi keluarga. Yang keempat yaitu perubahan lingkungan dan iklim. Bencana alam dan perubahan cuaca ekstrim turut memengaruhi pola hidup serta kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak. Yang kelima yaitu perubahan nilai dan norma. Nilai tradisional mulai bergeser menjadi pola pikiran yang lebih individualistis dan konsumtif. Sebagai calon guru sekolah dasar, saya menyadari bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam merespon perubahan sosial. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan dasar, yaitu yang pertama, penguatan pendidikan, karakter, dan literasi budaya, yang dimana menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab melalui kegiatan belajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Pendidikan karakter harus menjadi fondasi agar peserta didik tidak tergerus arus individualisme. Yang kedua yaitu literasi digital dan budaya, mengajarkan anak untuk kritis dalam menyaring informasi, serta bijak menggunakan media digital. Anak perlu memahami etika berinternet, empati, dan tanggung jawab di dunia maya.
Yang ketiga yaitu pengenalan budaya lokal dan nasional melalui cerita rakyat, permainan tradisional, dan kunjungan budaya. Guru dapat menumbuhkan kecintaan anak terhadap identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Yang keempat yaitu adaptasi kurikulum dan metode pembelajaran kurikulum. Sebaiknya tidak hanya berfokus kepada akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan kreatif, kritis, dan kolaboratif. Metode seperti pembelajaran berbasis proyek, PLB, bisa membantu anak memahami dunia nyata sambil berinovasi. Yang kelima yaitu kolaborasi antar sekolah dan orang tua. Komunikasi yang baik antara guru dan orang tua penting agar pendidikan di sekolah dan di rumah saling melengkapi. Kerjasama ini membantu anak-anak mendapatkan nilai-nilai yang konsisten dari lingkungan sekitarnya. Yang keenam yaitu pengembangan profesionalisme guru. Guru harus terus meningkatkan kompetensi menjadi fasilitator yang inspiratif dan teladan bagi peserta didik dalam bersikap terbuka terhadap perubahan serta menggunakan teknologi dengan bijak. Yang ketujuh yaitu mendorong keterbukaan dan diskusi di kelas. Anak-anak perlu ruang untuk berdiskusi tentang isu sosial yang mereka hadapi agar terbiasa berpikir kritis dan berani mengemukakan pendapat. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, saya berharap bahwa peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang adaptif, berkarakter, dan tetap berpegang pada nilai-nilai bangsa. Perubahan sosial memang tidak bisa dihindari, namun melalui pendidikan dasar yang kuat, kita bisa membentuk generasi muda yang siap menghadapi perubahan tanpa kehilangan jati diri Indonesia. Sebagai calon peserta didik sekolah dasar, saya berkomitmen menjadi agen perubahan yang positif, menciptakan lingkungan belajar yang kreatif, inklusif, dan relevan dengan zaman. Saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan salam pendidikan.